Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Endang Veronica Borusilangit gitu ya. Biasa dipanggil Mbak Endang atau Mbak Vero gitu. Nah, saya COO dari Bukit Digital Technology atau biasa kita sebut dengan BITEH. Jadi Bukit Teknologi ini baru berdiri di 2023. Sebelumnya kita diinkubasi di Buma. Kita adalah sister company dari Buma, subsidiary of Delta Dunia. Jadi dulu kita diinkubasi di Buma tahun 2017, fokus untuk digital transformation dan innovation. Jadi ada satu function khusus, report tuh langsung ke Presiden Director gitu ya. Kita beri nama Office of BOD. Kemudian kita partnership dulu dengan Microsoft, PwC dan beberapa memang sudah expert di teknologi untuk menelurkan, menginkubasi teknologi-teknologi yang tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa improve productivity dan juga reduce cost, tetapi quality of safety-nya itu juga meningkat. Gitu. Jadi itu adalah yang dulu awalnya gitu. Nah, kemudian ini next mana? Ini di next kan? Nah, next. Oke, Bukit Teknologi ini sekarang sudah melayani di 2 negara Pak, di Indonesia dan di Australia. Kita sudah melakukan efisiensi melalui teknologi terhadap lebih dari 350 unit heavy equipment, majornya itu di hauler dan loader, kemudian 15 lebih model equipment. Baik di Indonesia maupun di Australia gitu ya. Kemudian kita juga sudah implementasi produk-produk ini di 9 mining site-nya kita, baik yang di Indonesia ataupun di Australia gitu. Kemudian di tahun ini di spin off dan menjadi entity sendiri gitu. Nah, hari ini next. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang game changer gitu kan. Sebenarnya kita selalu berbicara tentang game changer gitu. Apa sih game changer sekarang gitu untuk mining gitu. Next. Kalau kita berbicara game changer, pasti kita sudah familiar dengan data. Sekarang kalau kita bilang apa sih yang paling berharga dari semuanya yang diproses produksinya kita? Itu data. Kenapa data menjadi game changer gitu? Kenapa sekarang jual beli data juga mahal. Kadang-kadang kita dapat juga kan SMS atau WhatsApp pinjol. Dari mana mereka dapat data kita? Ada yang ngejual data kita. Segitu berharganya lah data. Apalagi di mining. Di mining data menjadi game changer untuk sekarang gitu. Kemudian data ini kita gunakan untuk apa? Untuk efisiensi, cost, dan untuk improve productivity. Berikutnya untuk drive safety, health dan environmentnya kita. Kemudian kita untuk mengakselerasi engineering gitu. Next. Nah, kemudian safety saat ini saya fokus akan bahas tentang safety data. Next. Nah, kalau kita ngomongin tentang data safety ya, kalau kita bicara mining erat kaitan dengan safety, bapak-bapak udah lebih paham dari saya, gitu kan. Nah, sekarang ada pergerakan perubahan dari posisi safety itu di mining. Kalau dulu kita safety berbicara terkait dengan orang dan proses. Pokoknya aman dulu baru berproduksi. Kadang-kadang kita ngorbankan produksi karena mau aman dulu. Kalau sekarang udah nggak bisa, kan kita mau improve productivity, bukan cuma aman. Kalau mau aman aja nggak usah berproduksi, kan gitu ya. Gitu. Jadi sekarang tuntutannya safety itu adalah bagaimana aman, tetapi juga improve productivity-nya melalui safety-nya. Gitu. Jadi tidak ada yang dikorbankan, malah harus saling memperkuat.
Nah untuk itu pendekatan safety zaman dulu sudah tidak berlaku, sudah tidak relevan. Kalau dulu kita safety selalu fokus kepada orang, proses gitu ya. Nah kalau kita sekarang udah tidak bisa, harus ada tools yang membantu kita untuk mendrive productivity melalui safety tadi, yaitu teknologi. Karena dari teknologi ini kita punya data-data yang bisa kita gunakan untuk decision untuk safety gitu. Next. Nah, kemudian tools seperti apa sih yang kita butuhkan untuk safety gitu. Nah, tools yang kita butuhkan yang juga kami bangun adalah dan sudah kami implementasikan gitu adalah tools yang dimana bisa capture datanya real time. Jadi kalau kita tahu datanya cepat, real time, then decision atau problem solving itu bisa langsung dilakukan. Nggak telat gitu. Kemudian yang kedua, datanya terintegrasi. Data di mining itu banyak sekali Bapak, banyak sekali data. Tapi kalau datanya berdiri sendiri-sendiri itu nggak bisa digunakan. Kalaupun digunakan impact-nya nggak terlalu besar. Karena data produksi, data maintenance, data safety itu kalau diintegrasikan itu sangat powerful untuk kita buat decision. Gitu. Kemudian the tools ini juga bisa memvisualisasi dan mengkomunikasikan apa sih yang sedang terjadi di lapangan. Kemudian apa yang mungkin akan terjadi di depan. Gitu. Nah, kemudian dari sinilah data-data ini juga digunakan oleh leader untuk decision making. Gitu. Itu adalah game changer untuk safety. Produk yang sudah kita bangun dan sudah kita implementasikan. Next. Nah kemudian kalau kita ingat-ingat ya Pak ya, apa sih yang masalahnya terkait dengan di masa lalu lah. Mungkin ada yang masih ngalamin tapi mungkin ada yang sudah lebih maju ya gitu. Kalau dulu kalau kita ngomongin oh penting sekali data safety gitu. Tapi in actual masih banyak data kita itu yang manual. Kalau kita ingat, kalau kita mau meeting dulu ya, kita itu masih bisa gini, harusnya meeting sudah pakai data yang sama langsung nih diputuskan. Karena udah ketahuan nih masalahnya apa, decisionnya apa gitu ya. Ini enggak, kita habis waktunya 30 menit sampai 1 jam menyamakan data. Site-nya pakai data tanggal berapa, terus si function-nya pakai data tanggal berapa, tim safety-nya pakai tanggal berapa. Itu satu, datanya karena masih manual. Yang kedua itu adalah datanya itu enggak single source. Jadi ada yang di datanya adminnya safety, ada yang di data supervisor produksi, ada datanya yang di superintendennya, karena disimpan di komputer masing-masing. Kalau cuti, wah makin susah, gitu. Nah itu actual yang kita alami juga sebelumnya, gitu. Kemudian ada juga kita sudah implementasi nih, kita sudah digitalisasi data collectingnya melalui teknologi, gitu. Tapi nggak sustain. Anget-anget teh ayam katanya kalau orang Medan, saya orang Medan gitu kan. Jadi awal-awal wah karena lagi dikencengin sama leaders dari atas gitu ya sama CEO-nya, wah benar-benar kenceng gitu. Kemudian 6 bulan kemudian hilang, anyep nggak ada lagi yang pakai, balik lagi ke manual gitu. Kemudian yang keempat itu apa sih challenge-nya kita gitu ya. Nah setelah kita ada teknologi pun belum tentu employee mau pakai. Adoption-nya rendah, change management-nya susah. Karena kalau masih bisa manual, kenapa saya harus pakai teknologi ini? Karena pakai teknologi kan butuh effort di depan, gitu kan? Nah jadi adoption-nya malah rendah, sama aja, nggak ada juga manfaatnya gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah, kalaupun sudah ada dipakai, adopsinya udah jalan, ini belum jadi kebiasaan culture di semua company. Jadi masih parsial-parsial. Ini adalah challenge-nya. Yang dulu pun kita alami juga. Sampai sekarang pun kita masih work on it. Kita masih ngerjain itu. Gitu. Oke, next. Nah, inilah Shera. Saya perkenalkan Shera ya gitu. Shera ini adalah kita inisiasi produk ini untuk solve masalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian Shera ini kita tes di beberapa site, kemudian kita ukur keberhasilannya. Karena
paling penting adalah ketika kita invest ke teknologi gitu, harus tim finance itu harus ngukur balik modal enggak. Jadi harus ada key success parameternya. Bukan berarti teknologi itu semakin up to date, semakin advance, semakin bagus, belum tentu. Teknologi itu harus kita sesuaikan dengan maturity dari company-nya kita agar bermanfaat. Nah, finance CFO-nya harus ngukur balik modal enggak? Karena investasi teknologi kan enggak murah, Pak. Gitu. Nah, kemudian inilah muncullah Sera ini. Dari sinilah kami idekan Seranya. Next. Nah, Sera ini produk yang tujuannya itu kita ingin meningkatkan, kita ingin achieve safety resilience. Safety resilience gitu ya, di mana safety resilience ini bisa mengcapture 4 step dalam safety. Yang di mana step pertama adalah yang factual, kita bisa belajar dengan produk teknologi Sera ini, kita bisa belajar lesson learn dari apa sih yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau sudah insiden, nggak mungkin nggak ada insiden ya Pak, kita zero, kita bilang kita zero gitu ya. Kalau terjadi, kita bisa belajar. Apa sih yang terjadi? Apa lesson learn-nya? Itu yang dari factual. Kemudian yang kedua actual. Yang actual ini adalah kalau terjadi sekarang, kita bisa tahu responnya. Kita bisa merespon. Gitu. Kemudian responnya harus seperti apa? Baik dalam kondisi yang normal ataupun abnormal. Kemudian yang ketiga itu adalah, agak mundur dikit ya Bapak, waktunya maaf. Yang ketiga itu adalah critical. Yang critical ini adalah kita bisa ngelihat area-area mana atau bagian mana sih yang high risk. Jadi kalau di Sera itu nanti ada dashboard Pak, dibuat gambarnya itu merah-merah. Kalau merah-merah itu berarti ini area high risk ya. Jadi kalau dia area high risk dengan kriteria seperti ini, Bapak harus ngesign orang yang seperti apa, jadi pengawasnya di situ. Atau operator yang seperti apa, atau harus apa intervensinya. Nah ini adalah yang kritikal. Kemudian berikutnya lagi adalah kita bisa tahu di long term-nya, ancaman di masa depan itu apa sih? Nah untuk kita antisipasi, ini adalah Sera gitu. Kemudian nextnya. Ini nanti kalau detailnya ada bootnya ya Pak di depan pintu ini langsung ketemu bootnya. Kita bisa lihat, cobain nanti Seranya. Next. Lanjut lagi. Nah, ini adalah value proposition dari produknya kita gitu ya. Yang pertama, kecepatan untuk capture data karena dia real time sehingga decision bisa cepat. Yang kedua adalah visibility. Visibility sangat penting Pak. Contoh kemarin ada salah satu PM-nya kita bilang gini, Mbak Endang kami udah pakai produk teknologi gitu ya, tapi kok masih ada insiden gitu. Bukan berarti kalau kita pakai produk teknologi tidak akan terjadi insiden Pak. Ternyata dengan adanya Sera kita buka datanya. Sebelumnya kita nggak punya visibility itu. Kita buka datanya. Di mana insiden terjadi? Siapa yang pelaku insiden? Ternyata yang paling sering insiden itu adalah orang yang nggak pernah diobservasi, operator yang nggak pernah diobservasi. Tapi pencapaiannya tinggi observasi, tapi ternyata yang diobservasi orangnya itu saja. Jadi yang nggak diobservasi ternyata insiden. Yang kedua adalah area terjadinya insiden ternyata area yang jarang diinspeksi. Nah, tinggi Pak pencapaian inspeksinya, 98%, 95% gitu ya. Tapi ternyata yang diinspeksi areanya di situ-situ aja, temuannya itu saja, follow up-nya pun kita tidak tahu. Gitu, sehingga sangat penting visibility. Karena kita jadinya bisa ngelihat keluasan, luas dan kualitasnya, gak hanya jumlahnya. Gitu. Nah Sera ini bisa menampilkan itu. Gitu. Kemudian kita enable behavior change. Jadi kalau Bukit Teknologi itu banyak orang jual produk, udah Bapak pakai, udah beli, selesai. Bukit Teknologi itu enggak gitu Pak. Kita paket dengan change management. Karena balik lagi kalau adopsinya enggak bagus, itu kalau dia enggak sustain perubahannya, enggak ada perubahan di lapangan.
tahun depan Bapak nggak akan perpanjang juga, buat apa? Cuman sekali doang kan. Jadi kita dampingin sampai itu sustain, sampai itu memang kita ubah nanti bisnis prosesnya, apakah ke policy-nya, ke culture-nya, dan people behavior-nya. Sampai memang itu Bapak rasa, oh ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, next-nya kan Bapak mau tetap perpanjang. Kalau nggak ngapain buang-buang uang gitu. Nah berikutnya lagi adalah kita itu akan selalu enhance produknya, kita iterasi. Ketika produknya diiterasi, tidak akan ada lagi juga, Bapak akan tetap dapat manfaat dari produk yang kita iterasi. Gitu. Itu dari saya, terima kasih, semangat pagi. Terima kasih Bu Endang atas penyampaiannya.